Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah dengan membiasakan tahmid, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia. Marilah kita mengisi waktu-waktu kita ini dengan meningkatkan iman dan ilmu kita. Pagi hari ini mengawali kajian kita, saya menyampaikan sebuah kisah penggalan kisah, bukan kisah secara lengkap tapi penggalan kisah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibni Abi Waqqas, atau juga disebut Sa'ad ibnu Malik. Kalau ibnu Abi Waqqas, nah ini Abi Waqqas itu ya nama lainnya Malik, bapaknya Sa'ad. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di antara 10 orang sahabat. Jadi dalam satu kesempatan Rasulullah menyatakan ada 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Ya, terus kita dapat jaminan apa ya? Ya, kita insya Allah juga sama masuk surga. Setiap orang yang Islam itu jaminannya adalah surga. Setiap orang yang bersahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah dan para sahabat dalam peristiwa Haji Wada. Haji Wada itu haji yang terakhir dari Rasulullah. Rasulullah itu naik haji berapa kali? Berapa kali Rasulullah melakukan haji? Berapa kali Pak ya? 1 kali. Jadi dengan di hajinya sampai 2 kali, 3 kali mengumpuli Kanjeng Nabi. Rasulullah itu melakukan haji hanya 1 kali seumur hidupnya. Berapa kurang biaya? Ya, ini menunjukkan keringanan kepada kita umatnya. Ya, Rasulullah mencontohkan hajinya 1 kali. Nah, itu kan pernah ada rombongan haji, Rasulullah memberikan tugas kepada Umar bin Khattab untuk menjadi Amirul Hajj. Nah, sampai kemudian ada sebuah doa yang masih saya ingat itu. La tansana ya ukhaya fi du'ai. Jangan lupakan aku dalam doa-doamu. Itu adalah pesan Rasulullah kepada Umar ketika Umar mau berangkat haji. Tapi itu tidak disertai oleh Rasulullah. Jadi kalau kita yang sudah berhaji 1 kali ya sudah sama dengan Rasulullah. Yang belum berhaji ya sudah ada niat dalam hati kita, karena kita belum diberikan istitoah. Lah kenapa dinamakan haji wada? Karena memang haji wada ini ya haji pada tahun terakhir setelah itu Rasulullah wafat, sehingga disebut haji wada, haji perpisahan. Bukan berarti ada haji pertama, kedua, ketiga, terus yang terakhir namanya haji perpisahan, bukan. Nah, pada haji wada ini
Rasulullah bersama dengan rombongan banyak sekali, ada 114.000 sahabat berangkat haji bersama Rasulullah. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan setelah haji tidak langsung balik. Nah, karena ada peristiwa-peristiwa setelah itu ya. Jadi ada kesibukan yang lain setelah itu. Nah, kemudian saat ini menderita sakit keras. Nah, pada saat sakit keras itulah kemudian saat menyampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang menjenguk, ya Rasulullah, saya itu punya harta. Punya harta maksudnya punya banyak harta. Gini aja dengan cerita kan uang ini betul kok aku ini ditukar kan. Aku yang duit ini maksudnya punya uang banyak. Nah saat itu juga mengatakan saya itu punya harta. Maksudnya harta yang banyak. Karena saat ini kaya sejak lahir. Yang tetap ini dengan sing kaya sejak lahir. Kayak ceprot terus ditukar. Orang yang kali itu mententek kayak sampai 7 turunan. Wah, nah apa sih kok dengan keturunan ke-8 nanti setelah nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang kaya, anak yang mungkin, dan dia sukses dalam berdagang. Bisnisnya sukses, anak yang mungkin, jadi bakat sugih. Ya Rasulullah, saya itu punya harta yang banyak, sedangkan saya itu punya anak satu perempuan. Bolehkah seandainya harta saya ini saya sedekahkan 2/3? 2/3. Ya mungkin ekonominya 1 triliun berarti yang disedekahkan 333 miliar. Bukan ini. Ngitung ongkosnya gampang sih gede pisan. 333 sepertiga ini gue setelon ya. Ini kan 2/3 berarti 666 miliar atau gitu. Maka Rasul mengatakan jangan lah, kalau begitu separuhnya ya Rasulullah. Separuhnya berarti kan 100 triliun separuhnya. 1 triliun separuhnya berarti 500 M. Jangan sepertiga ya Rasulullah. Ya sepertiga saja, karena sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Seandainya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka itu meminta-minta dari orang lain. Nah, ini banyak roto berentangan oleh program takmir dan gitu malah dicekat-cekati warak sodako. Jadi sepertiga itu sudah cukup, sudah banyak. Itu ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebelumnya Sa'ad itu kan umurnya baru sekitar 30 tahun, kurang sedikit, sekitar 27 atau 29. Jadi saat ini masuk Islam kira-kira umur 15-16 tahun, kemudian dia ikut berhijrah ke Habasyah, kemudian juga dia termasuk yang menyaksikan perang Badar, jadi ikut berperang dalam perang Badar. Kemudian juga beliau ini waktu itu ikut haji wada, berarti kan sampai di akhir perjalanan kehidupan Rasulullah. Nah, jadi kira-kira umurnya waktu itu sekitar 30 tahun. Tapi jebule Sa'ad bin Abi Waqqas itu dibaringi umur panjang sampai 83 tahun. 83 tahun.
Niku ceritanya namung kagungan anak setunggal namanya Aisyah. Namanya putrane Sa'ad niku namanya Aisyah. Aisyah binti Sa'ad. Nah, ternyata kemudian putranya jadi pirang-pirang. Di antaranya yang tercatat itu ada 12. Nah, niku dari 3 istri. Jadi kalau betul sakit nyeritakan lebih detail, dan itu 3 istri itu sahabat nopo terus berganti-ganti, itu 3 istri yang tersebut punya anak dan anak-anaknya tercatat dengan sejarah karena menjadi orang-orang para perawi hadis. Nah, termasuk hadis niki diceritakan oleh putranya beliau bernama Amir. Jadi putranya Mesiji perempuan, tapi kok ini malah ada Amir yang diceritakan, Amir bin Sa'ad, Amir bin Sa'ad, ya, karena yang menceritakan ini sudah putranya yang lahir setelah Aisyah. Itu ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia ingin mensedekahkan hartanya, tapi ternyata dicegah oleh Rasulullah jangan melakukan sedekah terlalu banyak, lebih dari 1/3. Terus niki lajengane disahkan saat niku rumong sapa ini pun ajeng sedel tapi kita tekan aja itu ngoten niku terus matur kali Kanjeng Nabi napa kula mengke berarti ditinggal kali para sahabat. Niki maksudnya saat itu merasa bahwa dia akan meninggal di Mekah. Dia merasa akan meninggal di Mekah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan tidak akan ditinggalkan. Nah, ini kan nubuat. Kowe ora bakal mati. Iki orang mati teman iki ora bakal mati. Sebelum umur 20 tahun. Nah, terus seandainya engkau tertinggal, maka itu akan memberikan manfaat kepada sebagian yang lain dan menjadikan sedih bagi yang lain. Nek meninggal di Mekah berarti tombol-tombol di sini Mekah seneng wong makam itu mriku. Nek bali teng Madinah maka saudara-saudaranya sahabatnya senang karena berkumpul di Madinah. Maka Rasulullah kemudian menyatakan al-baitu Sa'ad ibnu Khawlah. Demikian juga saat pian itu lagi. Celakalah Sa'ad ibnu Khawlah ini al-baitnya kalau maknanya celakanya kurang tepat itu atau si terjemahannya kan celaka. Ini saja itu istilah yang lebih tepat mesakno Sa'ad ibnu Khawlah. Karena dia itu meninggal di Mekah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi mata di Mekah. Karena dia itu meninggal di Mekah. Rasulullah itu menyebutkan ya Rasulullah begitu, kemudian menyebutkan kebaikannya saat ibnu Khawlah. Dan ini kalau kita lengkap saat ini berbensi kita mungkin tunggu dengan cara itu. Nah, yang pertama dulu dengan diberikan satu pelajaran tentang bahwa ketika bersedekah senang-senang sedekah jangan sampai kita melupakan hak istri dan anak, jangan melupakan hak karib kerabat. Demikian pula kita perlu mengutamakan memberi perhatian kepada anak, istri, kemudian karib kerabat, tetangga dan sebagainya. Jadi orang hidup itu butuh keseimbangan. Coro bahasa Inggrisnya equilibrium, keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, seimbang ya.
Wong gula niku ada ketinggian di atas ring normal 70 sampai 100 ya. Itu dalam keadaan puasa dites 70 sampai 100 normal ya. Di atas 100 gula tinggi bahaya ya, berarti sakit ya. Rasa ngedeg-deg. Tapi itu dalam kondisi sakit. Tapi di bawah 70 juga bahaya, namanya gula rendah. Ada yang mengatakan lebih bahaya lagi kalau gula rendah. Tekanan darah normal, seimbang 120, 80. Di atas itu 150, 200, namanya tekanan darah tinggi, tidak baik. Kalau di bawahnya, apalagi yang bawah itu, misalnya 160 atau 170, tekanan darah rendah juga bahaya, aja tidak sehat. Jadi yang baik itu adalah seimbang. Nah, dalam hidup juga begitu, kita melakukan sedekah juga seimbang, pas, bukan berlebihan. Nah, kemudian saat Ibnu Khawlah ini meninggal di tahun yang sama. Tahun yang sama, maksudnya ketika saat menyampaikan cerita ini, saat Ibnu Khawlah ini meninggal sebelumnya. Jadi lari-lari mau Kanjeng Nabi kok terus ceritanya saat Ibnu Khawlah, karena saat Ibnu Khawlah ini meninggal sebelum saat Ibnu Abi Waqqas dalam keadaan sakit itu. Nah, saat Ibnu Khawlah itu meninggal, ketika itu istrinya sedang hamil. Meninggal dalam keadaan istrinya hamil. Kira-kira umur saat ya kira-kira 27. Komodo gitu. Sekitar 27 kali sawon itu sagaraan kira-kira gitu. Saat Ibnu Khawlah meninggalkan istri yang sedang hamil. Nah, kemudian sebulan setelah itu, maka istrinya itu melahirkan. Namanya, kalau tidak salah istrinya namanya Sunaibah. Itu melahirkan. Nah, terus setelah selesai nifasnya, berarti kan kira-kira 30 sampai 40 hari. Berapa ukuran nifas yang pas itu? Normalnya 40, nah, bisa 30 hari, bisa sampai paling panjang 60 hari. Nah, setelah selesai nifasnya, maka dia datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah selesai nifas, apakah saya boleh menikah? Maka Rasulullah menikahlah. Berarti ini kepingan bulan. Jadi kan bayangin hitungan ini betul. Sebelum hamil berarti sebulan, ya. Sebulan setelah itu dia melahirkan kan 1 bulan. Nifas itu juga 1 bulan, berarti 2 bulan. Nah, 2 bulan terus matur kali Kanjeng Nabi nak kula nikah asal mboten. Menikah. Nah, ini menjadi ketentuan umum bahwa orang yang hamil itu boleh menikah setelah melahirkan. Nah, ngomong ini kan nifas. Lainnya umpamanya usia kandungannya sudah 9 bulan, 10 dino lahir, terus berikut. Ya sudah, berarti setelah nifas 1 bulan terus boleh menikah lagi. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu juga ada ketentuan umum bagi orang yang hamil, maka ketika dia ditinggal mati suaminya, dia boleh menikah itu setelah 4 bulan plus 10 hari. Nah, orang yang bercerai itu masa iddahnya adalah 3 bulan atau 3 kali suci atau 3 kali haid. Sedangkan orang yang perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, sehingga kemudian para ulama itu di kalangan sahabat, ulamanya sahabat itu punya 2 solusi. Pertama, menunggu yang terpanjang, yang kedua setelah lahir. Kalau setelah lahir cocok dengan hadis ini,
Kalau menunggu yang terpanjang karena ada hitungan 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih pas sesuai dengan keadaannya, tinggal minta fatwa kepada KUA. Boleh tidak saya nikah sekarang? Ini dalam kondisi seperti ini, terus ada yang melamar saya. Nah, itu nanti KUA yang memberikan saran. Oh boleh, oh tidak boleh. Ini ada satu hikmah lagi, satu pelajaran. Apa yang dijadikan satu pertimbangan? Ada seorang wanita di Mekah dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, dia jauh dari keluarganya, kemudian dia harus balik lagi ke Madinah, terus apa dengan banyak kesan ini, Mekah Madinah lah, karena maka tuh numpak bis, numpak kereta, kurang saat ini, zaman numpak untuk berapa lama perjalanan. Sehingga ketika Rasulullah memberikan fatwa, fatwanya itu kan kemudian memberikan dia itu nikah langsung. Nah, itu adalah satu maslahat bagi wanita ini daripada ngurusi anaknya sendirian. Ada durusi bojone adalah beres. Nah, durusi bojone koncone kan masalah. Sehingga diberikan satu solusi, boleh nikah sekarang.